Kenapa nggak bisa bersih-bersih mobil itu? Mas nggak tahu kan? Selama ini saya udah turutin semua perintah Mama. Bohong dia. Kerjanya bohong. Saya melihat sendiri. Kamu tinggal makan tidur. Aku minta suamiku buat ngertiin aku. Bukan ikut-ikutan nyalain seperti itu. Tahu nggak? Sama saya. Nurut sama mama. Saya kurang nurut apa Mama? Aku Dira. Awalnya aku bahagia, tapi itu nggak berlangsung lama. Pelan-pelan, kebahagiaanku seperti hilang. Di rumah ini, aku seperti nggak dihargai oleh ibu mertua aku sendiri. Setiap saat dia selalu nyuruh aku untuk ginilah, untuk gitulah. Dira. Ya, Ma? Dira. Ya? Kamu gimana sih? Disuruh mama setrika. Disetrika dulu. Hah? Rencananya habis bersihin ini juga Vira mau selikain baju buat Mama. Kan mama suruh dari tadi. Setrika dulu baru bersih-bersih ini. Ini aja belum beres. Ini gimana sih? Lantai gini aku dari sini kan tambah kotor. Kamu tuh anak gak tau beruntung tau nggak? Di sini sudah enak-enak kan kamu? Memangnya aku ini siapa? Kenapa sih dia tega banget bersikap kayak gitu padaku? Masa dia bilang kalau aku ini perempuan yang nggak tahu diri? Dasar gak tau diuntung anak. Dan yang makin bikin aku nggak terima lagi, waktu dia mulai menghina aku dengan membawa-bawa nama keluarga aku. Dia, kamu harus ngaca dong. Kamu tuh dari keluarga miskin. Enak, tidur enak. Pak, Dina memang dari keluarga miskin, Pak. Dina memang miskin, tapi Dina punya harga diri, Pak. Harga diri apa? Dina udah turutin semua yang Mama perintahin. Dina udah kerjain semuanya. Masih kurang apa Dina buat Mama, Pak? Semuanya yang memang udah kamu kerjain semuanya. Tapi gak ada yang beres. Itu pecah, itu seteran terbakar. Seteran itu di sana masih sama dua-duanya habis hangus, ngabisin semuanya. Emang itu barang apa? Saat aku dan ibu mertuaku sedang ribut besar, tiba-tiba suamiku datang. Aman, apaan sih ini? Lihat istrimu. Dari dulu Mama gak suka kamu bilang istri seperti dia. Ibu tetap nggak mau diem. Dia terus-menerus menghinaku. Dia tuh nggak ngasih kesempatan buat aku bicara dan jelasin semuanya sama suamiku. Dan yang bikin aku bingung lagi, suamiku malah nyalain aku. Kenapa sih dari dulu selalu marah sama Mama? Enggak mau, An. Saya tahu sendiri. Kamu bentak-bentak sama saya. Itu yang tidak saya suka. Lihat itu istrimu. Tolong kamu nurut sama saya. Nurut sama Mama. Kamu di rumah itu hanya makan, tidur. Kenapa nggak bisa bersih-bersih mobil itu? Mas nggak tahu kan? Selama ini saya udah turutin semua perintah Mama. Bohong dia. Kerjanya bohong. Saya melihat sendiri. Kamu tinggal makan tidur. Aku minta suamiku buat ngertiin aku. Bukan ikut-ikutan nyalain seperti itu. Siapa lagi yang mau bela aku kalau bukan suamiku sendiri? Kamu sekarang tahu. Tolong nurut sama saya. Nurut sama Mama. Saya kurang nurut apa Mama?
Tapi di luar dugaanku, suamiku malah makin kesel. Tiga-tiganya dia tuh nampak aku. Aku tuh benar-benar sedih lihat suamiku kayak gitu. Kenapa bukannya dia bela aku? Pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang perempuan yang bernama Arman benar-benar berubah jadi orang yang pendiam. Dia jadi orang yang sangat tertutup. Aku bingung aku harus kayak gimana. Sampai akhirnya aku mencoba untuk ngajak dia ngomong lagi. Dira perhatiin Mas Arman murung terus. Dira yakin pasti bukan masalah yang kemarin kan? Jujur sama Dira, Mas. Sekarang tolong, ada Dira tadi udah cicipin kopi ini, Mas. Aku tuh nggak tahu kerja apa yang kamu bisa di rumah ini. Kerja bikin kopi aja kamu nggak bisa. Bagian suami apalagi bisa. Coba tangis, tangis. Aku jelasin aja semua perasaanku selama ini ke Arman. Aku tuh sedih lihat dia jadi kayak gitu. Sebagai istri, aku harus tahu apa yang terjadi sama suamiku kan. Kalau dia butuh bantuan, aku pasti bakal bantu dia sebisaku. Kamu ngerti apa, Dira? Mas, Dira istri Mas kan? Aku tahu. Benar kata Mama kalau kamu perempuan bersiul di rumah ini. Mas Arman bener-bener udah berubah ya? Kalau kamu nggak terima, kalau mau minta cerai, cerai. Kalau mau minta cerai, cerai. Jujur, aku kecewa sama Arman. Aku kecewa sama ketidakjujurannya. Pasti ada sesuatu yang membuat dia jadi kayak gitu. kesabaran merupakan kunci dari kebahagiaan dan kesuksesan. Tetapi bagaimana bila kesabaran seseorang sudah mulai habis? Apa yang akan terjadi pada Dira? Dan apa yang akan dilakukan oleh Dira untuk mengobati rasa kekecewaannya? Aku bosan. Aku udah gak tahan lagi. Bukan cuma karena ibu mertuaku yang selalu mau ikut campur semua urusan rumah tanggaku. Tapi juga karena sikap Arman juga mulai berubah. Perhatiannya sama keluarga tuh mulai berkurang. Dia tuh semakin sering pulang larut malam dalam keadaan lesu. Mas Arman? Mama udah pulang ya? Aku sedih lihat suamiku yang seperti kehilangan semangat. Tapi dia gak pernah mau cerita tentang apapun yang membuat dia jadi kayak. Kenapa sih Mas cerita sama Dira, kenapa? Sudahlah, Mira. Aku capek. Sepertinya nggak ada bicara lagi kan? Tidur. Besoknya, aku lihat Arman lagi nonton TV. Aku tahu dia sedang mikirin sesuatu. Pandangan matanya kosong.
aku coba deketin dia. Ya. Pelan-pelan aku coba ajak dia untuk berbagi masalahnya sama aku. Mas Arman lagi kenapa sih? Gak ada apa-apa sayang. Mas Arman jangan bohong sama Dira. Mas Arman akhir-akhir ini sering melamun, mikirin sesuatu. Mau kan cerita sama Dira? Saat itu Arman cuma diem. Dari wajahnya dia kelihatan sedih banget. Aku coba paksa dia buat ngaku. Apa yang sebenarnya membuat dia jadi susah kayak gitu? Mas Arman sayang kan sama Dira? Sayang. Ya kalau gitu Mas Arman cerita, percaya sama Dira. Iya, gak ada apa-apa. Dira tahu Mas Arman bohong. Dengan susah payah aku tuh bujuk dia. Hingga akhirnya dia mau mengakui sebuah hal yang cukup membuat aku terpukul.